Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari saya, Febiola Armayani, Nurul Azmi, Dina Safitri, dan Juliana Sopita. Sebelumnya kami terima kasih kepada Bapak Yuli Asbar, SEMSC selaku dosen pengampu pada mata kuliah e-commerce. Kali ini kami akan memberi pengetahuan mengenai sedikit gambaran tentang electronic supply chain atau biasa kita sering mendengarnya rantai pasokan. Awalnya kita akan membahas mengenai karakteristik dan komponen dari supply chain. Pertama, karakteristik. Karakteristik itu biasa kita sering artikan seperti pengertian. Apa sih itu rantai pasokan? Rantai pasokan adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan barang, bahan, dan pelayanan, pengubahan menjadi barang jadi atau setengah jadi hingga menjadi produk akhir, serta pengiriman barang tersebut kepada pelanggan. Jadi, di dalam supply chain ini kita akan mengetahui rantai suatu produk, mulai dari bahan itu disediakan dan bahan itu berbentuk barang jadi, barang setengah jadi hingga menjadi barang jadi dan barang akhir, serta pengirimannya hingga pengirimannya kepada pelanggan. Lalu kita akan membahas apa saja komponen dalam rantai pasokan. Yang pertama itu ada production. Production itu adalah yang kita tahu, produksi itu adalah suatu bentuk kegiatan dalam mengubah suatu barang atau jasa menjadi sesuatu yang lebih berharga. Jadi hubungannya dengan rantai pasokan, di sini kita tujuannya untuk menghasilkan suatu barang yang diinginkan oleh pasar pada waktu yang tepat dengan volume produksi yang cukup. Yang kedua itu ada inventory. Inventory itu adalah persediaan. Pasti dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan suatu barang pasti dibutuhkan persediaan yang cukup. Jadi tingkat persediaan bertindak sebagai buffer dan mengamankan bisnis dari fluktuasi permintaan. Jadi kita sudah memiliki penyimpanan persediaan barang kita. Bahan-bahan kita sudah disiapkan untuk kita olah menjadi barang yang akan kita pasarkan. Yang ketiga itu ada lokasi. Yang kita tahu lokasi itu merupakan suatu tempat yang itu harus dipertimbangkan karena kita membutuhkan lokasi yang strategis. Kenapa? Karena itu sangat berhubungan dengan aktivitas produksi dan inventory. Gak mungkin kita melakukan produksi dan menyimpan suatu persediaan kita tanpa adanya lokasi. Jadi lokasi ini adalah pengambilan keputusan penting lainnya akan menjadi lokasi yang optimal untuk berbagai fasilitas gudang dan penyimpanan. Lalu yang keempat itu ada transportasi. Transportasi adalah suatu alat yang menjadi hal yang sangat penting juga untuk membantu kita dalam membawa suatu inventory tadi ke satu titik ke titik lain. Tanpa ada transportasi yang memadai, maka kepuasan atau kelancaran dari suatu produksi kita akan sulit tanpa ada transportasi yang memadai. Yang kelima itu adanya komponennya informasi. Informasi menekankan pada pengambilan keputusan tentang kebutuhan level dalam pengumpulan data dan pembagian data. Mungkin ini mengenai pembagian data pemasukan dan pengeluaran barang. Di dalam rantai pasokan terjadi beberapa permasalahan. Yang pertama itu terdapat pergeseran yang pasti dari integrasi vertikal ke hubungan matriks antara berbagai mitra dalam rantai pasokan. Hal ini dalam hubungannya dengan globalisasi, spesialisasi, dan kepemilikan dalam berbagai komponen rantai pasokan. Yang kedua itu model customer centric tersebut hanya memberikan sedikit nilai tambah langsung pada pelanggan dalam hal meningkatkannya kenyamanan, pilihan, atau nilai tukar yang lebih terhadap uang. Yang ketiga itu perlu kerja keras untuk menggerakkan orang dalam dokumen pada seluruh tempat, kadang-kadang berulang, untuk mengakses sebuah layanan yang penting yang sering diminta oleh kebanyakan orang. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan menawarkan semua produk dan jasa melalui sebuah perusahaan tunggal dengan membuat satu loket atau atap tunggal yang berbasis web. Lalu tantangan-tantangannya apa saja? Tantangan dalam rantai pasokan atau electronic supply chain. Yang pertama itu tantangan dalam integrasi supply chain adalah untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas antara supply chain yang meliputi berbagai macam pihak yang terlibat.
Selain itu, beberapa tantangan yang dapat diantisipasi dari sistem manajemen supply chain yang customer centric diantaranya sebagai berikut. Keberagaman. Model ini akan berusaha menyediakan solusi yang seragam untuk lingkungan yang beraneka ragam. Keberagaman dapat berupa dalam bentuk berikut ini. Standar. Negara yang berbeda akan mempunyai standar dan peraturan berbeda-beda pula sesuai dengan jenis industrinya. Yang ketiga, hukum. Hukum berhubungan dengan bagaimana berbagai industri dijalankan seperti kesehatan sangat berbeda di setiap negara. Yang keempat, bahasa. Sebuah solusi global juga harus mengakomodasikan masalah beragam bahasa yang digunakan. Baik, kita akan menjelaskan tentang kolaborasi rantai pasokan. Kolaborasi rantai pasokan adalah didefinisikan sebagai hubungan jangka panjang di mana para pelaku secara umum melakukan hubungan kerja, berbagai informasi dan bersama-sama melakukan perencanaan, bahkan memodifikasi praktik bisnis mereka untuk meningkatkan kinerja bersama. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang konsep supply chain collaboration. One-way data action merupakan penyampaian data atau informasi mengenai kondisi yang sedang terjadi kepada pihak yang terlibat dalam kolaborasi, atau penyampaian data atau informasi dalam tipe ini hanya sebagai pemberitahuan gambaran keadaan tanpa mengharapkan balasan langsung terhadap data yang diterima. Yang kedua, two-way data action merupakan pertukaran data yang dalam penyampaiannya memerlukan tanggapan pihak penerima dan dilakukan secara rutin. Yang ketiga, corporate collaboration merupakan tipe kolaborasi yang memerlukan interaksi secara langsung atau antar pribadi yang lebih intens, baik melakukan telepon maupun tatap muka. Yang keempat ada cognitive collaboration, merupakan tipe kolaborasi yang dilakukan tiap level dalam mengambil keputusan-keputusan yang dibuat pada bagian penting dalam kolaborasi. Baik, kita akan menjelaskan selanjutnya tentang tujuan dari kolaborasi. Tujuan dari kolaborasi adalah untuk membawa individu, lembaga, organisasi, dan masyarakat itu sendiri bersama-sama dalam suasana mendukung secara sistematis, memecahkan masalah yang ada, dan muncul yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan oleh satu kelompok saja. Selanjutnya, ada efek pada kinerja dari kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi menyebabkan penyimpangan informasi dalam rantai pasok. Dampak dari kurangnya koordinasi dalam rantai pasok berpengaruh terhadap. Yang kedua, inventory cost. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya persediaan dalam rantai pasok. Untuk mengatasi variabilitas permintaan, pada perusahaan P&G harus menyimpan persediaan yang lebih besar dari yang diperlukan dalam rantai pasok. Hal ini berakibat pada meningkatnya inventory cost. Yang ketiga, replenishment lead time. Kurangnya koordinasi meningkatkan lead time. Peningkatan variabilitas sebagai sebuah hasil dari bullwhip effect yang membuat penjadwalan pada P&G dan pemasok pabrik jauh lebih untuk dibandingkan tingkat permintaan. Yang keempat, transportasi cost. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya transportasi dalam rantai pasok. Kebutuhan transportasi dari waktu ke waktu pada P&G dan pemasoknya yang berkorelasi untuk memenuhi pesanan, sehingga bullwhip menyebabkan kebutuhan transportasi berfluktuasi secara signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini menimbulkan biaya transportasi yang meningkat karena kelebihan kapasitas transportasi perlu diperhatikan untuk menutupi periode permintaan tinggi. Kelima, labor cost for shipping and receiving. Biaya tenaga kerja untuk pengiriman dan penerimaan. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya tenaga kerja hubungan dengan pengiriman dan penerimaan dalam rantai pasok. Yang keenam, level of product availability, tingkat persediaan produk. Kurangnya koordinasi menyebabkan kerugian pada persediaan produk dan hasil dalam stock out lebih dalam rantai pasok. Fluktuasi besar dalam pemesanan membuat lebih sulit bagi P&G untuk menyediakan sebuah pesanan distributor dan pengecer tepat waktu. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa pengecer akan kehabisan stok, sehingga kehilangan penjualan pada rantai pasok. 7. Relationship across the supply chain. Hubungan dalam seluruh rantai pasok. Kurangnya koordinasi memiliki dampak negatif terhadap kinerja pada setiap tahap dan dengan demikian penyebabnya kerugian untuk menyalahkan tahap lain dari rantai pasok karena setiap tahap dirasa sebisa mungkin telah melakukan yang terbaik. Baiklah, telah selesai penjelasan dari kelompok 2. Semoga ilmu yang kami berikan memiliki manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.